Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Selasriniati Siaan dengan NIM 17008163. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji pertama, dosen penguji kedua, dan dosen penguji ketiga. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Fashion Involvement dan Shopping Lifestyle terhadap Impulse Buying melalui Positive Emotion sebagai variabel intervening pada pelanggan outlet biru Yogyakarta. Langsung saja saya akan membahas poin pertama. Keinginan masyarakat untuk selalu tampil gaya dan up-to-date sangatlah besar akhir-akhir ini. Perkembangan tren pakaian masa saat ini menjadikan sebagian besar konsumen sering melakukan impulse buying di beberapa department store dan distro. Beberapa rangsangan yang diberikan department store dan distro mendorong positive emotion konsumen untuk melakukan impulse buying. Fashion involvement menurut Kim dalam Hak merupakan ketertarikan seseorang terhadap produk fashion yaitu baju, tas, dan sepatu. Shopping lifestyle menurut Peter dan Olson merupakan pilihan seseorang dalam menghabiskan waktu dan uang sebagai gaya hidupnya. Positive emotion menurut Watson dan Telegan didefinisikan sebagai perasaan atau suasana hati yang mempengaruhi dan menentukan intensitas belanja. Sedangkan impulse buying menurut Hermanto adalah perilaku pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya. Dari latar belakang tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini seperti di layar. H1, fashion involvement atau X1 berpengaruh positif terhadap positive emotion atau Z. H2, X2 berpengaruh positif terhadap positive emotion atau Z. H3, Z berpengaruh positif terhadap Y. Dan lain sebagainya seperti yang di layar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan Google Form. Populasi dalam penelitian ini yaitu 150 orang untuk mengatasi atau menjaga jikalau ada data yang cacat. Sampel dalam penelitian ini yang ditetapkan yaitu 100 responden dan menggunakan teknik non-probability sampling yaitu bentuk dari purposive sampling. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan lain sebagainya seperti di layar. Hasil dari pembahasan, uji validitas semua pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid. Artinya, butir pertanyaan dalam kuesioner dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Uji reliabilitasnya, hasil dari uji reliabilitas adalah reliable. Artinya, butir pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi untuk mengukur konstruk atau variabel penelitian. Uji normalitas, dari persamaan 1 dan 2, data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Uji regresi berganda, persamaan 1 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan X1 akan diikuti kenaikan Z sebesar 0,316 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Begitu juga dengan X2. Persamaan 2 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan X1 dan X2 akan diikuti kenaikan Y sebesar 0,348 dan 0,479. Berbeda dengan positive emotion atau Z yang menunjukkan penurunan sebesar 0,092. Uji T, persamaan 1, X1 dan X2 berpengaruh terhadap Z. Persamaan 2, Z tidak berpengaruh terhadap Y, sedangkan X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Uji F, persamaan 1, X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap Z. Persamaan 2-nya, X1, X2, dan Z secara simultan berpengaruh terhadap Y. Uji koefisien determinasi, persamaan 1, semua variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 69,7%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Begitu juga dengan persamaan 2 seperti di layar. Uji Sobel dalam persamaan 1 menunjukkan bahwa nilai Sobel tes statistik kurang dari 1,96 dan probability value-nya kurang dari 0,05. Maka X1 terhadap Y melalui Z sebagai variabel intervening ditolak. Begitu juga dengan persamaan 2, bahwa X2 terhadap Y melalui Z sebagai variabel intervening juga ditolak. Maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan X1 terhadap Z pada pelanggan outlet biru Yogyakarta. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan X2 terhadap Z pada pelanggan outlet biru Yogyakarta. Ketiga, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Z terhadap Y pada pelanggan outlet biru Yogyakarta. Dan seterusnya seperti yang di layar.
Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu, bagi pengelola outlet biru Yogyakarta, diharapkan dapat memaksimalkan hal-hal yang mampu menciptakan positive emotion pada diri konsumen, misalnya mengelola dengan baik store atmosfer, menciptakan pelayanan yang ramah, display produk yang menarik, dan lain sebagainya. Bagi peneliti selanjutnya, untuk meneruskan atau mengembangkan penelitian ini dengan mencari faktor lain yang dapat menciptakan terjadinya perilaku impulse buying. Sekian pemaparan hasil skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.